Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan melakukan praktek sholat jenazah perempuan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Di sebelah kanan saya udah Patricia. sebelah kiri saya, Diana Amrani. di belakang kiri Saya Ratu Fasibuan. Saya Mirta Ujana. Saya Fatul Khairika. Saya Hawa Rahma. Saya Omnia Mutiara Sari. Saya Amelia Indah. kami akan melaksanakan praktek sholat jenazah, mulai dari pemandian sampai dengan menyulatkan. Hukum menyelenggarakan jenazah adalah fardu kifayah. Menyelenggarakan jenazah yang pertama adalah memandikan, lalu mengafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Yang pertama kita lakukan adalah memandikan jenazah. Alat-alat yang digunakan untuk memandikan jenazah yaitu tempat untuk memandikan jenazah, ember, air, gayung, kapas wajah, cotton bud, kapur barus yang dihaluskan, kemudian jeruk purut atau jeruk nipis, kain penutup, handuk, sabun cair, sampo, gunting, masker, dan sarung tangan. Yang pertama, letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan dan kemudian membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla an hazihil mayyiti lillahi ta'ala. Kedua, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan atau handscoon. Kemudian masukkan air bersih di dalam ember dan air sabun, air jeruk nipis, dan air kapur barus. Selanjutnya, kita mengistinjakan jenazah terlebih dahulu. Ketika mengistinjakan jenazah, aurat jenazah tidak boleh terlihat. Harus tertutup dan tidak boleh menyentuh jenazah secara langsung. Dalam memandikan jenazah, sekurang-kurangnya ada 4 orang. Dalam mengistinjakan jenazah, dimulai dari dalam dan tidak boleh menyentuh aurat kelamin jenazah secara langsung. Angkat sedikit kepala jenazah dan gosok-gosok dengan air yang mengalir untuk membersihkan dubur dan kubul dari agar kotoran turun ke bawah. Kemudian kita membersihkan di bagian mulutnya, yaitu giginya, boleh dengan kapas kita membersihkan. Lalu kita membersihkan hidungnya, boleh dengan menggunakan katembat yang telah disediakan. Kita membersihkan hidung jenazah dengan katembat ini dengan hati-hati dan juga membersihkan bagian telinganya juga, telinga kanan lalu telinga kiri. Nah, pastikan air tetap mengalir dan tidak berhenti. Lalu kita menyiramkan air kepada jenazah dari bagian kepala sampai ke bagian kaki. Kita siram sampai ke kaki. Kemudian kita siram bagian kanan mayat dulu. Siram dari ujung rambut sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Setelah kita menyiram bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, lalu kita memiringkan jenazah ke sebelah kiri karena kita akan menyuci ataupun membasuh bagian punggung jenazah dengan cara melipat kaki kanan jenazah, lalu dorong badan jenazah ke sebelah kiri dengan hati-hati, jangan sampai mayat jenazah terlihat. Lalu mulailah kita menggosok-gosok bagian punggung dari jenazah tersebut. Tetap ingat ya, kita tidak boleh melihat aurat dari jenazah. Sembari menggosok-gosok dengan hati-hati, menggosok bagian punggungnya, ingat kita juga tidak boleh menyentuh kemaluan jenazah secara langsung.
Seperti ini. Air tetap disiram, tidak boleh berhenti. Sementara anggota yang lain menggosok-gosok badan jenazah dari ujung rambut sampai ujung kaki juga harus dibersihkan dengan baik. Lalu kita kembalikan posisi jenazah kepada posisi semula dengan mengembalikan kakinya terlebih dahulu pada posisi semula, lalu badannya. Luruskan kaki jenazah kembali. Lalu kita akan memiringkan jenazah ke sebelah kanan dengan cara seperti tadi lagi ya. Lalu mulai membersihkan, menggosok-gosok tubuh jenazah oleh yang memandikan jenazah di bagian sebelah kiri. Air tetap dialirkan ya, tidak boleh berhenti dari kepala ataupun dari bagian atas sampai ke ujung kaki secara terus menerus. Lalu kembalikan posisi jenazah pada posisi semula dengan kaki telah diluruskan, tubuhnya telah seperti awal pada posisi awal. Air tetap disiram dan kita akan mengkeramas jenazah. Ambil sampo lalu taruh ke rambut jenazah. Letakkan ke tangan dulu, baru ke kepala jenazah. Pijat-pijat dan membersihkan segala kotoran-kotoran yang ada di kepala jenazah, seperti kita ramaskan diri kita. Lalu setelah itu disiram air, dibilas sampai bersih. Dan ingat, kita harus menjatuhkan air dulu ke tangan kita, baru ke kulit jenazah. Lalu kita mengambil air yang telah dicampur dengan kapur barus dan disiramkan ke seluruh tubuh jenazah. Siramkan dengan secara merata. Lalu air yang kedua adalah lalu kita menyiram jenazah dengan perasan air jeruk nipis yang telah diperas. Kita siram ke seluruh tubuh jenazah. Ini fungsinya agar menghindari bau yang tidak diinginkan ya pada tubuh jenazah, agar tidak amis ataupun berbau gitu. Setelah disiram secara merata kepada seluruh tubuh jenazah, maka kita akan mewudukkan jenazah. Seperti biasa membaca wuduk untuk jenazah. Pertama kita akan mewudukkan dulu yaitu bagian muka. Kita wudukkan jenazah dengan menggunakan air dengan pelan-pelan seperti kita wuduk biasanya, sembari mengusap-ngusap wajah jenazah, bagian wajah sebanyak 3 kali. Bersihkan kelopak matanya dan alisnya, semua bagian mukanya. Lalu kita menggosok sedikit dari tangannya, menggosok tangannya dari ujung dari ujung jari ke siku-siku. Karena biasanya lebih kotor bagian siku daripada ujung telapak tangan ya, makanya kita awali dengan dari itu. Lalu ke tangan sebelah kiri juga seperti wuduk kita biasa sebanyak 3 kali, sembari diusap-usap, disiram air dengan perlahan. Setelah itu mengusapkan sebagian kepala jenazah dengan air ya, sedikit saja sebanyak 3 kali seperti kita wuduk seperti biasanya. Lalu membersihkan telinga sebelah kanan sebanyak 3 kali, dan lalu sebelah kiri sebanyak 3 kali. Lalu kita beralih kepada bagian kaki. Kita mencuci kakinya, sela-sela kakinya sampai sampai mata kakinya sebanyak 3 kali ya. Setelah kaki kanan 3 kali, baru kaki kiri 3 kali. Dan selesai sudah mewudukkan mayat, maka selesai pula tata cara dari memandikan jenazah tersebut. Lalu kita masuk pada mengkafankan jenazah, dan kami akan menyebutkan berbagai alat-alat atau bahan-bahan yang diperlukan dalam mengafankan jenazah, yaitu
4 helai kain kafan, 5 utas tali. Ini 1 helai baju untuk jenazah. 1 helai kain rok untuk mayat, 1 helai kain kafan jilbab untuk mayat. Setelah itu, setelah tali kita susun di bagian kepala, lengan, pinggang, siku, lutut, dan bagian ujung kaki, lalu kita bentangkan 1 helai kain kafan, karena wanita memerlukan 5 helai kain kafan ya, termasuk baju dan jilbabnya. Lalu 1 helai kain kafan di sayap kanan, lalu 1 helai kain kafan di sayap kiri. Kita buat seperti ini. Lalu 1 helai lagi sebagai, helai ini disebut sebagai baju ya, atau lalu ini jilbab untuk mayat yang telah dilipat menjadi segitiga. Kita letakkan di bagian kepala. Lalu ini adalah rok ataupun untuk rok jenazah, karena di daerah kita biasanya perempuan memakai rok. Boleh juga hanya sekedar baju panjang, boleh juga ya. Kita tidak menyalahkan hal tersebut. Dan ini adalah baju mayat yang telah dibolongkan. Lalu di sini seperti ini posisi mayatnya. Yang bolong itu di bagian kepala mayat, karena ini adalah sebagai baju. Lalu kita lipat, kita masukkan bolongan tersebut kepada tubuh mayat agar menjadi baju. Lalu ini rok mayat seperti ini, kita lipat dulu, lalu kita pasang jilbab mayat seperti ini. Jilbab mayat, ini mayat perempuan ya, karena pakai jilbab. Biasanya kalau laki-laki boleh juga ditambah sorban. Lalu bagian ini kain kafannya kita tutup, bagian sayap kiri dan kanan satu-satu ya, boleh juga sekalian satu-satu. Dan di sini harus menutup kaki mayat ya. Setelah ditutup dengan rapi, kita mengikat ikatan yang pertama, yaitu di atas kepala jenazah. Ikat boleh seperti ikat pita juga boleh, ikat. Setelah itu di bagian leher, ini di bagian leher kita ikat dengan pelan-pelan. Lalu di bagian bawah lipatan tangan atau bagian dekat perut kita ikat. Kita ikat dengan baik. Setelah diikat, kita bagian paha, setelah diikat, lalu di bagian kaki, ini utas talinya itu ganjil ya, harus ganjil, dan di sini ada 5 utas tali. Lalu ini mayatnya, boleh dibukakan kepala mayatnya ya, seperti itu sampai keluarganya datang, seperti ini. Lalu selesai mengkafankan mayat tersebut. Setelah berakhirnya kita mengikat tali tersebut. Setelah mengkafankan jenazah, lalu tahap selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Berikut ini. أصلي على هذه الميتة
arba'a takbiratin fardul kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aku niat menyulatkan mayat perempuan ini dengan 4 takbir menjadi imam fardu kifayah lillahi ta'ala. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat jenazah perempuan ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wassalji wal baradi wa naqqiha minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi wa abdilha daron khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa kiha fitnatal qabri wa azaban nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah itqi riqabana wa riqaba hadzal mayyitati waj'al qabraha raudatan minal jannati wa la taj'alhu laha hufratan minan nar. Wa sallallahu ala khairihi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.